Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulkan Hafiz, NIM 21010045 dari kelas TPB. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi casing pada dunia oil and gas. Outline-nya yang pertama definisi casing, yang kedua macam-macam casing, dan yang ketiga jenis-jenis sambungan casing. Definisi casing. Casing adalah pipa baja yang cukup kuat yang digunakan untuk melindungi sumur baik pada saat proses produksi maupun pada saat pemboran itu sedang berlangsung. Casing ini ada berbagai macam. Macam-macam casing yang pertama ada konduktor casing, berfungsi untuk melindungi formasi yang mudah runtuh yang pertama. Yang kedua, untuk mencegah terkontaminasinya air tanah oleh lumpur pemboran. Spesifikasi casing konduktor ini ukurannya 20 inch. Kemudian grade-nya K55 94 pounds per feet. K55 artinya minimum yield strength-nya itu 55.000 PSI dan minimum tensile strength-nya itu adalah 95.000 PSI. Nah, untuk K55 itu sendiri, jika di lapangan itu kita melihat warna pada koplingnya itu berwarna, keseluruhan koplingnya itu berwarna hijau cerah, kemudian pada body casingnya itu terdapat 2 garis berwarna hijau cerah juga. Permasalahan pada casing ini yaitu yang pertama collapse, di mana tekanan di luar casing lebih besar daripada tekanan di dalam casing. Nah, untuk mengantisipasi ini, sebelum dilakukan running casing itu diperiksa terlebih dahulu, yaitu dengan disablon atau jackrabbit, yaitu dengan memasukkan drift mandrel ke dalam casing dan dilihat apakah lolos atau tidak. Dan jikalau lolos, berarti casing itu baik, bisa digunakan, dan jikalau tidak, maka casing tersebut harus diperbaiki atau disingkirkan. Nah, selanjutnya permasalahannya ada burst, yaitu tekanan di dalam casing lebih besar daripada tekanan di luar casing. Hal ini nantinya dapat berpengaruh pada volume lumpur pemboran. Beban yang menjadi pertimbangan pemilihan casing ini yang pertama adalah beban kolaps, di mana beban kolaps ialah tekanan di luar casing itu lebih besar daripada tekanan di dalam casing. Yang kedua, beban burst, yaitu tekanan di dalam casing lebih besar daripada tekanan di luar casing. Dan yang ketiga, tension, yaitu beban tarik, di mana daya tarik seluruh rangkaian casing mulai dari atas sampai dia ke bawah. Nah, untuk casing selanjutnya adalah surface casing. Berfungsi untuk tempat kedudukan BOP. Akan tetapi pada track surface casing ini 17,5 inch itu masih menggunakan diverter dan menggunakan BOP stack itu nanti pada trayek 12,5 inch. Lalu spesifikasi casing yang saya gunakan di sini, ukuran surface casingnya 13,3/8 inch. Lalu grade-nya K55 54,5 pounds per feet. Dan K55 spesifikasi di lapangannya itu seperti ini, yaitu berwarna hijau pada seluruh koplingnya dan terdapat 2 garis berwarna hijau cerah juga di body casingnya. Permasalahan pada casing yaitu yang pertama collapse, yang kedua burst. Lalu beban casing sama seperti yang sebelumnya, yaitu collapse, burst, dan tension. Selanjutnya intermediate casing, berfungsi untuk mencegah daripada formasi-formasi yang bertekanan tinggi seperti kick, adanya low circulation, slogging cell, dan lain-lainnya.
Spesifikasi casing yang saya gunakan intermediate, ukuran casing 95/8 inch, K55, 43,5 pounds per feet, N81, 47 pounds per feet, P110, 48 pounds per feet. N80 ini berarti minimum yield strength-nya itu adalah 80.000 feet, 80.000 PSI. Dan minimum tensile strength-nya itu adalah 100.000 PSI. Dan untuk P110, P110 ini berarti minimum yield strength-nya itu adalah 110.000 PSI dan minimum tensile strength-nya itu adalah 125.000 PSI. Nah, untuk K55 seperti ini, yaitu berwarna hijau pada seluruh kopling dan terdapat 2 garis hijau cerah juga di body casingnya. N81 itu koplingnya berwarna merah dan pada body casingnya terdapat 1 garis berwarna merah juga. Lalu P110 ini pada koplingnya berwarna putih dan terdapat 1 garis berwarna putih juga pada body casingnya. Nah, selanjutnya permasalahan pada casing sama, yaitu collapse dan burst. Lalu beban yang menjadi pertimbangan itu sama, yaitu collapse, burst, tension. Selanjutnya adalah production casing. Nah, fungsi dari production casing ini adalah untuk memisahkan lapisan yang mengandung water, oil, and gas. Dan untuk melindungi alat-alat produksi, misal pompa, ESP, dan lain-lain. Nah, lalu spesifikasi casing yang saya gunakan adalah ukuran casingnya itu 7 inch. Kemudian grade-nya itu P110, 29 pounds per feet. Nah, P110 kalau di lapangan itu kita melihat keseluruhan koplingnya itu berwarna putih, kemudian pada body casingnya itu terdapat 1 garis berwarna putih. Permasalahan pada casing sama, yaitu collapse dan burst. Lalu beban casing yang menjadi pertimbangan itu sama, yaitu collapse, burst, dan tension. Casing yang selanjutnya ialah liner casing. Nah, fungsi dari liner casing ini sebenarnya sama saja seperti production casing. Akan tetapi liner casing ini dipasang dengan alasan keekonomian. Jadi dapat lebih menghemat apabila sumur tersebut dapat dipasang liner casing daripada production casing. Karena dia hanya digantungkan di casing intermediate paling ujung. Nah, spesifikasi casing di sini saya menggunakan ukuran casingnya 7 inch, N80 Q 25,3 pounds per feet. N80 yaitu minimum yield strength-nya 80.000 dan minimum tensile strength-nya 100.000 PSI. Dan untuk warnanya di lapangan itu kita bisa melihat N80Q keseluruhan koplingnya berwarna merah, namun ada garis berwarna hijau cerah pada koplingnya tersebut. Dan terdapat 2 garis juga pada body casingnya, yaitu garis merah dan garis hijau cerah. Permasalahan pada casing sama, yaitu collapse dan burst. Lalu beban yang menjadi pertimbangan dalam memilih casingnya juga sama, yaitu collapse, burst, dan tension. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis sambungan casing atau coupling. Jenis-jenis sambungan casing yang paling sering dijumpai ada 3, yaitu STC, short thread coupling, LTC, long thread coupling, BTC, buttress thread coupling. STC dan LTC ini pada dasarnya sama, yang membedakan hanyalah coupling dan pin ulirnya STC lebih pendek daripada LTC. Kriterianya bentuk ulir seperti V, membulat 60 derajat, terdiri dari 8 ulir setiap inci. Untuk kelebihannya,
ketahanan terhadap kebocoran lebih besar dibandingkan BTC. Untuk kekurangannya, tidak cocok digunakan pada sumur yang dalam, yang sangat dalam, karena daya kait yang tidak begitu kuat. Lalu BTC, baterai straight coupling, bentuk ulir seperti persegi, square atau trapesium, terus terdiri dari 5 ulir setiap inci. Kelebihannya dapat digunakan pada sumur yang sangat dalam karena daya kait yang begitu kuat atau kekuatan sambungan yang begitu kuat. Lalu untuk kekurangannya, ketahanan terhadap kebocoran lebih rendah dibandingkan STC dan LTC. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.